Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus Riyadi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester psikolinguistik mengenai landasan neurologis terhadap kebahasaan. Pemahaman manusia terhadap berbahasa selain untuk mempersepsikan ujaran. Nah, dalam reproduksi pengujaran ini itu terbagi menjadi dua faktor. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor neurologis. Faktor neurologis ini adalah faktor yang berkaitan langsung antara otak dan berbahasa manusia. Nah, jadi pengaruh atau cara manusia berbahasa itu bukan saja dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tapi juga dipengaruhi oleh faktor neurologis yang merupakan kodrat bawaan manusia sejak lahir. Nah, biasanya pemahaman ini itu dimulai dari enkod semantik, enkod pragmatik, enkod fonologi, kemudian dilanjutkan lagi dengan enkod fonologi, dan diakhiri dengan enkod semantik, bahkan enkod pragmatik. Otak menyedot 15% dari seluruh peredaran darah ke jantung dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolit manusia. Dari segi ukuran, otak manusia itu adalah 1 sampai 1,5 kg atau 1330 gram. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya otak manusia itu berbeda dengan otak makhluk lainnya, baik dari segi fungsi maupun dari segi bentuknya. Otak sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah batang otak, yang kedua adalah korteks cerebral atau cerebral cortex. Cerebral manusia terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu hemisfer kiri dan yang kedua adalah hemisfer kanan. Hemisfer kiri mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan, termasuk muka bagian kanan. Sebaliknya, hemisfer kanan mengontrol anggota badan dengan wajah sebelah kiri. Jadi, kalau kita berbicara tentang otak dan bahasa, di antaranya yang dikemukakan oleh ahli yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi telah berbicara soal hati yang melakukan hal-hal yang kini kita ketahui dilakukan oleh otak. Nah, jadi dulu itu kalau kita pengen ngapa-ngapain tuh kita lebih secara batiniah gitu. Maksudnya kalau sekarang kan kita lebih dituntut untuk berpikir secara logika. Nah, jadi apabila input yang masuk dalam bentuk lisan, maka bunyi akan ditanggapi oleh lob temporal, khususnya oleh kontrek primer. Pendengar di sini input tadi diolah. Jadi setiap yang masuk itu akan diolah oleh korteks cerebral tadi. Nah, misalnya kalau kita nih memiliki teman bicara, nah teman bicara kita itu menyampaikan sesuatu, itu akan masuk ke korteks cerebral dan akan diinput oleh korteks cerebral untuk kita ketahui apa maksud dan makna atau tujuan dari yang orang sampaikan kepada kita, seperti itu. Nah, setelah diterima, dicerna dan diolah, maka bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wirnex. Nah, di daerah ini nih untuk diinterpretasikan, dan di daerah inilah bunyi-bunyi tadi dipilah menjadi suku kata, frase, klausa, dan akhirnya menjadi satu kalimat. Meskipun ukuran otak hanya maksimal 2% dari seluruh ukuran badan manusia, dia banyak sekali menyedot energi, di antaranya 15% dari seluruh aliran darah dan 20% dari sumber metabolis tubuh. Apabila aliran darah pada otak tidak cukup atau ada penyempitan pembuluh darah, maka akan terjadi kerusakan pada otak atau yang biasa dinamakan dengan stroke. Nah, kerusakan pada otak ini biasanya juga mempengaruhi gangguan bicara atau gangguan berbicara. Nah, gangguan seperti apa sajakah yang dimaksud? Yang pertama adalah Broca. Karena daerah ini berdekatan dengan jalur korteks motor sehingga alat-alat ujar seperti bentuk mulut bisa terganggu, kadang-kadang mulut bisa mencong atau tidak seperti normal, kemudian menyebabkan gangguan pada perencanaan dan pengungkapan ujaran sehingga kalimat yang diproduksi terpatah-patah. Selanjutnya adalah Winnex. Kerusakan bahasa yang disebabkan oleh kesulitan dalam memahami dan mendengar. Orang yang terkena kerusakan ini sangat lancar dalam berbicara, tetapi mereka sulit untuk membuat kata tersebut memiliki makna yang sebenarnya. Dalam artian, hal ini disebut juga sebagai anomia. Selanjutnya adalah konduksi. Kerusakan yang terjadi pada fiber-fiber yang ada pada fasciculus arcuate yang menghubungkan lobes frontal dan lobel temporal, sehingga penderita tidak dapat mengulangi kata yang diberikan padanya. Yang terakhir adalah kerusakan global. Kerusakan ini adalah kerusakan terparah, di mana kerusakan ini bisa menyebar dari daerah bronka,
ke korteks menuju lobe partial dan sampai di daerah Wirnex, sehingga mengakibatkan gangguan fisikal dan verbal yang sangat besar. Dari segi fisik, penderita bisa lumpuh di sebelah kanan, mulut bisa menyong, dan lidah bisa menjadi tidak fleksibel. Dari segi verbal, dia bisa sukar memahami ujaran, dan ujaran dia tidak mudah dimengerti orang karena kata-kata yang tidak jelas. Jadi, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang tidak memiliki kemampuan berbicara dengan baik? Nah, berbeda ya dengan orang yang memiliki gangguan bicara yang hemisfernya rusak seperti global, affix, Winex, dan yang telah kita bahas tadi. Nah, berbeda dengan orang-orang yang memiliki gangguan pada hemisfer tadi, ada juga orang-orang yang memang kodratnya atau neurologisnya dari lahir itu sudah tidak normal atau tidak seperti orang normal pada umumnya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini itu berkomunikasi menggunakan bahasa sinyal atau bahasa isyarat. Nah, mereka biasanya menggunakan bagian tubuh seperti tangan, jari ini untuk berkomunikasi dengan orang. Nah, tidak semua orang sih yang memahami bahasa sinyal. Ada juga sekarang kita ketahui ya bahwasanya ada beberapa orang yang berprofesi sebagai pendamping atau penerjemah bahasa sinyal. Nah, jadi ketika orang yang sulit bicara ingin bicara, biasanya ada pendamping atau memang mereka sudah dibekali dengan gaya sinyal atau maksudnya gaya bicara mereka dengan menggunakan bahasa jari atau bahasa tangan. Nah, hal ini itu biasanya ada beberapa bahasa sinyal. Yang pertama itu bahasa sinyal Amerika dan bahasa sinyal Inggris. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan di video ini. Apabila ada tanggapan, nanti bisa komen di bawah. Sekian dan terima kasih.